Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan saya Salsa Bella Agustin dari Ilmu Kelautan B dengan yang belakang 082. Jadi di hari ini saya akan melakukan olah data visa. Dan jadi yang pertama itu di sini saya sudah menyiapkan untuk Excelnya. Wait. Nah untuk Excelnya mana? Nah ini dia. Nah ini Excelnya. Nah ini kita akan menghitung dulu buat di sini ada N, max, min, median sampai dengan range. Nah ini nanti kita tuh buat menghitungnya itu menggunakan dari panjang total sesuai yang ada di sini. Jadi kita pakai panjang total. Oke. Yang pertama kita akan menghitung nilai n dulu. Nilai n itu menggunakan rumus sama dengan con. Oke, terus habis itu kita drag semua yang panjang total ini sampai bawah. Oke. Dia nggak bisa. Oh no, sedikit nge-lag my laptop. Lanjut terus. Kelihatan. Nah ini udah. Situ kita enter. Nah habis itu yang kedua ini max, klik aja max. Ini biar gampang ya, kita ketik aja ya B5.2 B531. Habis itu enter. Nah habis itu yang bawah min sama dengan min. Enter. Habis itu yang bawah median, ini klik aja median. Aduh ya, aduh. Oke ulang. Median B5.2 B531 B5 oke. Habis itu mean itu kan rata-rata, average sama dengan average. B531 oke. Habis itu ada modus, itu sama dengan mood. Yang bawah jumlah kelas ini sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log dari n turun. Nah habis itu kita, nah ini buat di jumlah kelas kenapa pakai rumus itu 1 ditambah 3,3 ini karena based on jurnal. Jadi buat jurnal acuan untuk menghitung jumlah kelas di asesmen praktikum asesmen ini ngacu di jurnal itu 1 plus 3,3, tapi tetap tergantung setiap, karena ini di praktikum ditentuin dari jurnalnya. Jadi kalau misalkan mungkin di luar nggak pakai 1 plus 3,3 itu tergantung dengan jurnal yang dipakainya intinya. Terus itu kita ke range dulu sebelum kita ke interval. Kita ke range, itu rumusnya sama dengan max dikurang dengan min. Iya, habis itu enter. Itu kita ke interval. Intervalnya itu sama dengan kita range terus habis range dibagi dengan jumlah kelas. Jumlah kelasnya berapa? 11. Nah ini ya, nah ini kenapa kenapa ini jumlah kelasnya. Jadi ini jumlah kelasnya itu ada 11. Jadi kayak total dari semuanya gitu
Jadi buat kelas-kelasnya itu yang per intervalnya itu nanti tuh ada 11. Nah kemudian habis itu kita ke di bawah ini, di tabel bawah itu ada SKB, itu ada standar kelas bawah, standar kelas atas. SKB itu ya standar kelas biasa gitu. Terus di sini tuh ada juga batas kelas bawah, kelas dan juga kelas atas. Nah pertama kita akan hitung SKB nya dulu. Untuk SKB ini sama dengan min, kita klik aja min terus enter. Nah kalau misalkan udah, kita akan ngitung SKA-nya. SKA-nya itu sama dengan SKB ini, terus habis itu ditambah dengan intervalnya. Nah, pas kita ditambah ke interval, ini jangan lupa dikasih dolar di sini ya. Habis itu enter. Terus habis itu yang bagian bawah sini itu sama dengan SKB ini di atas, terus habis itu ditambah dengan interval, terus jangan lupa dolar. Bentar. Nah buat yang bagian SK-nya balik lagi ke SK ini tinggal di drag aja, klik 2, terus yang ini juga di drag aja. Terus habis itu kita ngitung SK-nya itu rumusnya itu yaitu sama dengan SKB ini, terus habis itu tanda dan minus SKA, habis itu enter. Nah ini udah dapat standar kelasnya, ini kita di enter aja. Habis itu kita ke batas kelas bawah. Nah batas kelas bawah ini rumusnya itu sama dengan SKB. Nah ini karena kelas bawah itu kita dikurang dengan 0,05. Nah ini di enter aja. Nah yang kalau kelas atas dia itu SKA. Nah habis itu ditambah sama 0,05. Kalau SKB itu dikurang, kalau SKA itu ditambah. Habis itu enter di drag aja. Nah kalau udah kita ke nilai tengah itu kita tinggal rumusnya sama dengan SKB, habis itu ditambah SKA, terus ini buka kurung dulu, wait enter. Terus habis itu di sini di drag aja. Nah buat ke frekuensi, sebelum kita ke frekuensi ini kita pakainya tuh ini klik data, terus ada data analysis. Nah ini case nya kalau udah data analysis tinggal klik aja, tapi kalau misalkan nggak ada data analysis, ini bisa klik file, terus klik option, and then tunggu dulu, di sini klik yang add-ins. Nah di add-ins ini yang di bagian bawah yang manage ini udah pilih yang Excel add-ins. Habis itu klik go. Nah habis itu di checklist buat yang analysis tool pack dan analysis tool pack FBA. Nah ini udah di checklist. Habis itu oke aja. Nah nanti data analysisnya bakal muncul. Nah kalau ini case-nya udah muncul, jadi kita kesini dulu. Kita klik data tadi, data analysis. Nah tunggu loading. Habis itu kita pilih histogram, klik 2 kali. Habis itu input range nya kita masukin data dengan panjang ininya, panjang totalnya dari atas sampai bawah. Kelewatan. 31. Nah kalau udah enter, habis itu bin range nya ini kita pakai yang SKA. Ya, nah SKA.
enter, terus klik output range. Di sini output range-nya masukin ke kotak yang di sini. Bebas kalian mau pakai buat output range-nya mau kotaknya yang di mana. Pokoknya ini buat penempatan nanti hasil frekuensinya. Bebas mau di sini bebas. Habis itu klik OK aja. Nah, ini udah ada. Habis itu frekuensinya bisa kita copy aja. Terus kita paste. Oke, kalau udah di sini kita akan mengcopy dulu nilai SK-nya ke panjang kelas yang ada di tabel atas ini. Kita copy and then paste value. Wait. Oke, kalau udah di sini kita akan menghitung frekuensi di buat masing-masing minggu. Yang kalau yang ini kan tadi keseluruhan gitu per tahun gitu. Nah, kalau ini tuh kita per tanggal atau per minggu. Nah, caranya juga sama. Ini kita klik data, habis itu data analyze, habis itu histogram klik 2 kali, and then input range-nya ini beda. Input range-nya itu masukkan panjang kelas di tergantung minggunya. Ini kan Juli tanggal 12 kan, ya udah kita masukin ke panjang kelas yang Juli tanggal 12 atau minggu pertama. Nah, minggu pertama aja sampai ini 43. Situ enter, and then buat bin range-nya ini sama dengan sebelumnya, itu kita drag, kita blok semua yang ada di SKA, data di SKA. And then buat di bagian output range-nya ini tinggal klik aja mau masukin kotak yang sebelah mana nih, mau di sini misalkan. Mulai. Oke, tinggal di enter and then oke. Ini nanti nilai frekuensinya bisa langsung dimasukin aja. Mungkin ini aku akan buat semuanya dulu, habis itu baru tinggal dimasukin. Histogram lagi, and then input range-nya diganti dengan yang selama buka ini. Then enter, and then bin range-nya sama pakai SKA. Ini sini. Oke. Ini kayaknya baiknya aku masukin aja deh biar nanti nggak lupa. Wait. Oke, kalau udah kita akan buat yang tanggal selanjutnya yaitu 20 Agustus. Klik data analyze, histogram klik double 2 kali. Input range-nya diganti ke bus sampai 119, enter, terus ini enter, enter, oke. Habis itu kita klik lagi data analyze, histogram, ini input range-nya di delete, enter, input range-nya digantikan SKA, enter, ini close, klik ini, oke. Ini aku akan buat semuanya dulu deh. Ya Allah. Di bawah sini aja biar
Yang aku akan buat semuanya dulu aja. Ini kita masukin dari yang Oktober tanggal 11 lama. Masukin dulu deh yang Oke, ini kalau udah semua kita add, habis itu kita akan hitung buat frekuensi yang ini. Kita klik sum rata-ratanya, habis itu kita drag and then klik enter, terus kita udah masuk. Habis itu juga sama dengan sum, kita blok ini, habis itu enter, habis itu ini kita drag aja. Oke, udah semua. Dan kalau misalkan udah semua, kita akan balik ke Vsat. Mana? Kita ke Vsat, kita klik file, kita klik new, file new. Abis itu ini aku mau save nya, kan bebas mau save di mana, mau save di sini aja deh. Di download aja. Klik habis itu save, and then abis itu di sini kita klik dulu buat tambah spesies, namanya itu ada Penaeus merguensis, ini udang putih. Terus di bagian unit of measurementnya kita ke mm, terus buat type-nya di sini total length udah benar. Terus buat smallest dan juga cost intervalnya, smallestnya itu kita balik ke Excel. Nah ini
Di bagian nah di bagian tengah ini kita paling kecil kan 58,48 ini kita bulatin karena di belakang koma itu di bawah 5, jadi di bulatin itu jadi 58. Jadi smallestnya tuh 58, and then buat kelas intervalnya tadi ada 11. Habis itu kalau udah kita pakai enter. Karena nanti bakal muncul ini buat lainnya. Habis itu kita akan klik add sample, oke aja. Nah di sini kita akan masukin setiap tanggal, bulan, dan juga tahun. Tadi kan totalnya tuh ada 12, itu 12 dari Juli sampai Desember. Dan kita masukin aja yang pertama itu ada di 12 Juli, berarti tanggal 12. Monthnya berarti Juli itu tuh bulan 7, terus tahunnya 2025, and then oke. Terus add sample lagi, itu tanggal 26 Juli. Kita search mana 26. 26 Juli itu bulan 7 2025, and then oke. Add sample again, terus itu di 20 Agustus 20 bulan 8 2025. Oke. And then add sample lagi itu di 27 Agustus. Oke, add sample lagi itu di 13 September. 13 berarti bulan 9 2025. Oke. Habis 13 September, habis itu 27 September. 27 September. And then 11 Oktober. 11 Oktober. Habis itu 25 Oktober. 25 bulan 10. Bulan 10. Habis itu di bulan November tanggal 8. Habis itu di 28 November. Habis itu Desember tuh di tanggal 8. Habis itu di 22 Desember. Oke, kita cross check tanggal 12, 26, 20, 27, 13, 27, 11, 25, 8, 28, 8, 22, 828, 822. Oke. Nah, habis itu buat nilai dari frekuensinya ini kita akan masukin, kita akan copy dulu ini frekuensi ini sampai tanggal 22 Desember. Kita Ctrl C, Ctrl C, and then kita ke Visat. Ini klik Ctrl, kita pass. Wait, tanggal 22 nya enggak pass kan? 12. Oke, udah. Kalau udah ini kita save. Kalau udah save, klik access, klik ini yang LF data, habis itu elephant 1. Nah, ini udah datanya. Jadi harus di save dulu. Kalau nggak di save itu nanti buat di bagian ini nggak akan ada datanya. Nah, buat masukin data yang tadi frekuensi juga harus dicek ya sampai salah, karena kalau misalkan salah nggak bisa di save nanti. Nah, ini kalau udah kita compute and then klik OK aja. Nah, kalau udah oke, kita ke key scan. Jadi ini kan ada banyak, ada general, key scan, response, dan juga automatic. Nah, pertama kita tadi udah ke general, habis itu kita ke key scan. Key scan juga sama. Ini kita langsung aja klik compute. Nah, ini udah ada grafiknya. Ini kita klik OK, and then kita ke response surface. Nah, di sini di key scan ini ada nilai starting sample ada 7, terus starting line-nya 74,50. Nah, di bagian responnya ini, di bagian starting sample and line-nya kita masukkan. Tadi starting sample-nya itu 7, starting line-nya tuh tadi kita lihat di key scan 74,50.
7450. Oke. Kalau misalkan udah add certain sample and certain line, kita compute lagi. Nah, ini ya oke. Nah, ini bakal langsung muncul. Habis itu kalau misalkan udah, kita ke automatic search. Di sini kita add juga oke, sebelum itu di nilai surface ini nanti ada nilai K dan juga ada nilai dari L infinity-nya. Nah, ini kita ke automatic search. Di sini di bagian K-nya kita masukin. K-nya itu di sini 0,01. Sekian aja. Wait, what the hell? 0,01. Terus buat buat L infinity-nya 78,00. Delapan koma sebenarnya ini masukinnya harusnya 10. Wait, sebentar, kita lihat dulu, jangan sampai salah. Compute search, automatic search ini kita compute, langsung compute aja. Ini nggak sih starting line-nya? Belum, maaf kan. K-nya ini kan beda ya. K-nya itu lihat yang ini, K 1,5. Berarti kita ganti. Benar, jadi buat di bagian sini kita ganti sesuai sama yang ada di responsnya. Nah, ini K-nya itu 0,01, kita ganti 0,01. Nah, udah, habis itu di sini harusnya biasa maaf teman-teman. Nah, 1,5 udah kan? Ini nggak usah, jadi samain aja L-nya berapa, samain yang di sini nih. Terus nah, ini nilai ininya beda. Ini kita 78,6. Kenapa di sini beda? se 1,5. Berarti kita Oke, wait, ini disamainnya sama Kiscan 1500. Wait, 1500. Mana? 1500 sudah. Ini mau dimasukin juga, oh ini nggak bisa. Habis itu udah compute aja. Nah, kalau udah compute, sebentar loading. Oke. Nah, ini tuh nanti yang dipakai itu ada nilai K sama juga nilai L infinity-nya. Nah, kalau misalkan udah, kita geser dulu. Kita geser, habis itu kita ke akses lagi. Terus kita ke mortality estimation.
and then kita klik yang Z from dulu, terus kita pilih yang length yang atas ini. Terus udah, kalau udah kita add nilai buat AL. Nah ini tuh 14,85, kaknya itu 1,50. Nah kalau misalkan udah compute the points, habis itu kita klik yang extra. Nah kalau misalkan udah di sini kan kita belum dapat natural mortality-nya. Nah sebelum itu nih kita pinggirin dulu, pinggirin lagi dan lagi. Ini kita klik access lagi, mortality estimation, natural mortality, pilih yang pause. Nah habis udah di pause ini kita add lah, add. Nih suhunya itu 30, terus nilai ininya tadi 164,85, itu 1,50. Kalau misalkan udah kita klik itu compute. Nah ini udah dapat nih estimate-nya, kita udah dapat buat nilai dari natural mortality-nya. Dia muncul, nah ini dia muncul. Habis itu kita balik lagi ke sini, kita masukin itu adalah nah ini buat ininya 30 ya. Tuh, kalau udah proses where kan udah banyak ya. Nah ini tuh harusnya ada keterangan Z, V dan sebagainya. Sebentar, coba. Sampelnya ada yang ada trouble. Oh no. Terus kita lanjut ke yang tadi. Ini kan yang tadi, geser aja ke sini. Nih yang tadi kan belum tahu nih mortalitas tuh langsung muncul. Kita isi aja suhunya 30. Langsung ke isi. Habis ngisi suhu tuh biasanya langsung di stop 30 nih. Enter. Oh wait, kita melewatkan one process.
sebentar, ini coba kita close dulu, and then ini kita close dulu, close. Ini sebelum itu ini kita print dulu deh, supaya nggak hilang. Di dokumen saja graphic, nanti gampang. Nah habis itu coba kita ulang ke mortality estimation, from length, and then di sini masukin nilainya habis itu compute data points, and then row. Nah ini habis itu kita ke sini lagi, access mortality holes. Habis itu di sini di bagian yang holes ini kita klik ininya 164, itu 64,85, nilai K nya itu tadi 1, nah ini nomor turunnya udah muncul. Terus kita balik lagi ke yang sebelumnya. Nah ini kita temperatur, coba kita klik 30. Nah udah muncul, baru kita proses. Mana ya harusnya ini udah muncul grafiknya. Sebentar ya, where just show from, no, not this. Biasanya langsung muncul guys, sebentar, not here. Oh iya, sorry, di sini. Oke. Jadi nanti ini udah muncul. Kalau udah nanti ini kita bisa langsung ke nih. Jadi nanti yang buat di print itu juga ada bagian yang grafik ininya. Nah ini tuh ada Z, M, F dan juga I atau E. Iya, iya. Nah, buat Z ini itu artinya itu adalah mortalitas total, yaitu didapat 3,63. Terus buat mortalitas yang karena faktor suhu, yaitu yang dimana suhunya itu kan tadi 30 derajat Celcius, itu tuh didapat mortalitas itu 1,50. Terus buat nilai F nya itu adalah mortalitas akibat tangkapan gitu. Akibat tangkapan itu 2, terus 2,14. Kemudian nilainya itu adalah laju eksploitasi, yaitu 0,59. Jadi kalau nilai buat laju nilai I-nya ini tuh laju eksploitasinya itu batasnya itu ada 0,5. Jadi kalau misalkan di atas 0,5 maka eksploitasinya itu udah over exploited. Nah, di sini kan nilai laju eksploitasinya itu 0,59, berarti udah di atas 0,5. Jadi ini tuh udah mengalami over exploited. Nah, kalau di bawah 0,5 ya berarti itu belum terlalu dieksploitasi. Kemudian di sini untuk ada hubungannya nilai F dan juga M. Jadi kalau misalkan nilai F itu lebih dari M, yang dimana nilai F nya itu kan 2,14 itu lebih besar dari 1,50. Jadi itu dikatakan bahwa untuk mortalitas sendiri, mortalitas akibat penangkapan itu lebih besar dibandingkan mortalitas yang dibandingkan dengan mortalitas alaminya, yaitu seperti yang disebabkan oleh suhu. Nah ini yang tadi udah di print nih, kita print juga, print loading. Nah kalau udah ini grafik. Oke, jadi untuk kalau datanya sekian.
sekian dari saya Salsabila Agus ya. Mohon maaf bila ada kesalahan penjelasan selama olah data baik itu di Excel ataupun di Visatnya. Terima kasih. Jadi untuk olah datanya ini sampai sini aja. Sebenarnya masih ada lanjutannya, tetapi tergantung kebutuhan sebagaimana yang dibicarakan kakak asisten, tergantung dengan kebutuhannya. Tapi karena kita kebutuhannya sebenarnya kebutuhannya belum yang lebih lanjut, jadi kita sampai sini aja. Jadi nanti ada di data Excel. Sebenarnya itu nanti kita akan balik lagi ke Excel, tapi karena kita belum butuh juga nyampe sana, jadi sampai sini aja. Jadi nanti yang dikumpulkan itu data Excel dan juga grafik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.